Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali di malam hari ini kami datang kepadamu. Bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami rindu Tuhan, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami secara pribadi. Urapi kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya pasal 55. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yesaya 55 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai maksud dan rancangan yang baik bagi kita semua. Keadaan yang nampak tidak baik sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Kita perlu mempercayai akan hal ini dan berharap akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ini terdapat janji pemulihan atas umat Tuhan. Mengapa selalu ada janji seperti ini bagi umatnya? Karena memang rencana Tuhan adalah untuk memberikan kebaikan bagi mereka, termasuk buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di sini semak duri akan digantikan dengan pohon sanobar, dan kecubung akan digantikan dengan pohon murad. Kalimat ini mempunyai makna bahwa kedukaan akan digantikan dengan sukacita. Kesukaran akan digantikan dengan kesejahteraan. Kutuk akan digantikan dengan berkat. Dan hal ini terjadi dari pihak Tuhan yang mengerjakan semuanya itu atas umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan atas umat Tuhan dimaksudkan sebagai tanda kemasyuran bagi Tuhan. Inilah tanda yang mewarnai kehidupan orang-orang percaya, yaitu keadaan yang dipulihkan, dipenuhi dengan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Namun saudara, jangan kita nilai selalu berkat itu secara materi saja. Mari kita pahami dan lihat berkat Tuhan sebagai sesuatu yang sifatnya holistik atau menyeluruh dalam kehidupan kita, yang mencakup baik jasmani dan juga terutama keadaan rohani kita. Ada satu hal yang perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 55 ini, yang tertulis dalam ayat 6 dan 7, yaitu agar kita mencari Tuhan selama waktu kemurahan disediakannya atas kita, dan agar kita berdoa kepadanya, meninggalkan dosa dan cara hidup yang tidak berkenan, serta kembali kepada jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Intinya dalam hal ini saudara, Tuhan menghendaki kita agar kita berpaut kepadanya, melekat selalu, dan hidup dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang tinggi atas kita. Rancangan yang tinggi ini adalah rancangan yang mulia, rancangan yang agung, rancangan yang baik dan indah untuk saudara dan saya. Di ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Rencana Tuhan adalah rencana yang baik buat saudara dan saya. Satu hal yang perlu kita sadari saudara, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Ia adalah Adonai Jireh,
yaitu Tuhan yang mencukupi segala keperluan kita. Ia juga adalah Adonai Rafa, yaitu Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Ia adalah Adonai Shalom, yaitu Tuhan yang memberikan damai dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, saudara, datang kepada Tuhan, percaya akan kuasa dan kasih-Nya. Sabarlah dan nantikan Tuhan bekerja, memulihkan kehidupan kita. Tetap bersemangat, bersukacita, beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami sukacita dan kekuatan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang baik, rancangan yang tinggi, mulia, yang agung atas kami. Engkau mau memulihkan keadaan kami, dan membawa kami ke dalam keadaan yang baik, yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena janji firman-Mu, yang membangkitkan kekuatan, dan memberikan harapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami percaya, apapun keadaan dan situasi kami saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami, dan Engkau memimpin kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Baharui hati kami Tuhan, supaya kami semakin mengasihi-Mu dan hidup dalam kasih yang sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di sepanjang malam hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami. Berkatilah dan lindungilah kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk yang sedang mengalami sakit, jamahlah dan sembuhkan mereka. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka. Berkatilah setiap usaha anak-anak-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan yang sedang studi, agar Tuhan memberikan hikmat-Mu dan tuntunan-Mu atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.